Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program studi akuntansi syariah baru saja mendapatkan akreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sebelum kita memulai sesuatu, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan melakukan pelaksanaan PPL atau magang secara daring atau online. Saya dengan nama Mega Latifah, NIM 5031849, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya mengambil tema magang saya, yaitu tentang perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntansi konvensional. Akuntansi adalah sebuah proses yang memberikan informasi kinerja suatu entitas dalam bentuk informasi keuangan. Dalam akuntansi, terdapat proses aktivitas yang terdiri dari pencatatan kejadian atau peristiwa ekonomi, penggolongan, dan peringkatan, serta kemudian menyajikannya ke dalam jenis-jenis atau bentuk-bentuk informasi yang diinginkan. Dalam akuntansi konvensional, didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Akuntansi sebagai alat mekanis yang secara pribadi diterapkan pada kegiatan bisnis. Akuntansi berkembang menjadi media yang sangat penting untuk mengungkapkan pada fakta umum yang penting tentang masyarakat modern dan kompleks di mana kita hidup. Akuntansi juga merupakan produk budaya karena konsep-konsep, aturan-aturan, dan praktek-praktek yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan merupakan cerminan perilaku dari orang-orang dalam sekelompok komunitas dalam wilayah tertentu. Bila mana dalam satu masyarakat mempunyai lingkungan budaya yang berbeda, maka akan terjadi perbedaan tujuan, standar, kebijakan, dan teknik yang berlainan. Ada 5 sistem ekonomi yang dikenal masyarakat, yaitu yang pertama kapitalisme, yang kedua sosialisme, yang ketiga fasisme, keempat komunisme, dan yang kelima Islam. 4 sistem ekonomi pertama adalah sistem ekonomi konvensional, di mana sistem kapitalisme yang masih bertahan. Yang kedua, akuntansi syariah. Dalam akuntansi Islam, Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama pengembangan teori akuntansi. Prinsip akuntansi harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber utama hukum tersebut. Bila mana praktek akuntansi yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis, maka harus dihilangkan atau diganti dengan yang sesuai dengan aturan kedua sumber hukum tersebut. Contohnya seperti Islam melarang keras adanya praktek riba, maka dalam akuntansi Islam, praktek riba akan dihilangkan dan diganti dengan praktek yang lain, yaitu aturan bagi hasil dan praktek pinjaman. Sistem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Kecelakaanlah bagi setiap yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Quran Surah Al-Humazah ayat 2. Ajaran Islam menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.
dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ekonomi Islam juga berbeda dengan sosialisme karena kebebasan perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam bertentangan dengan ajaran sosialisme. Mempelajari dan menerapkan akuntansi syariah pada hakikatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan atas transaksi atau perkiraan atau rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan. Islam adalah cara hidup yang berimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan atau falah manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi sosial ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Islam melalui Al-Quran telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau accountability sebagai ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Di samping itu, akuntansi syariah harus berorientasi sosial. Akuntansi syariah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Jadi, perbedaan akuntansi syariah dan konvensional yaitu akuntansi konvensional memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme. Dalam akuntansi konvensional dijelaskan bahwa perumusan tujuan akuntansi keuangan tergantung pada penyelesaian pertentangan kepentingan tiga golongan: perusahaan, pemakaian, dan profesi akuntansi. Ini mengindikasikan bahwa jika tujuan laporan keuangan adalah salah satu dari ketiga pihak tersebut, maka bisa jadi pihak-pihak lain merasa dirugikan. Artinya, ada ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Sedangkan dalam akuntansi Islam, ada konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia, dan akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia, yaitu Hanif yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana korp, dan mencatat atas laporan keuangan. Sedangkan komponen laporan keuangan konvensional tidak menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana korp. Sekian dari saya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Tidak ada makhluk bernama manusia yang luput dari yang bernama dosa ataupun kehilapan. Saya akhiri dengan pantun. Pak Budi makan terasi, Pak Jaya makan tomat. Kalau kamu pengen jadi anak akuntansi, tentunya harus pandai, rajin, dan semangat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.